Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di perkuliahan jarak jauh Stikom Poltek Cirebon, mata kuliah kalkulus pertemuan kelima. Oke, anak-anak, kita hari ini akan membahas mengenai beberapa tema. Yang pertama adalah tentang linear equation. Oke, linear equation ini kalau bahasa kampungnya adalah persamaan garis. Oke, linear equation itu persamaan garis. Ya, jadi intinya persamaan garis itu adalah persamaan yang tiap sukunya ada konstanta dan juga ada perkalian dengan sebuah variabel tunggal yang membentuk sebuah garis. Nah, jadi linear equation atau equation linear atau persamaan linear atau yang kita kenal dengan persamaan garis ini banyak sekali digunakan di pemanfaatannya di berbagai bidang ilmu pengetahuan ya. Selain mungkin ilmu eksak, ilmu sosial juga banyak sekali, ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Ada juga mungkin nanti pembahasannya mengenai persamaan regresi dan lain-lain. Ya, jadi persamaan linear itu umumnya ya dia memiliki sebuah variabel x dan variabel y dan juga konstanta. Jadi yang namanya persamaan garis atau persamaan linear itu sudah pasti bentuknya garis, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa tegak lurus, bisa mendatar dan lain sebagainya. Ini semua persamaan garis ya, persamaan garis. Oke. Nah, basic dari persamaan garis ini dia memiliki satu adalah kemiringan atau disebut juga kemiringan garis, sering juga disebut dengan M ya. M disebut juga kemiringan atau orang sebut juga slope atau ada yang disebut dengan gradien. Nah, M itu atau kemiringan garis itu umumnya adalah sebuah titik di koordinat Y dikurangi koordinat Y lainnya dibagi koordinat X dikurangi koordinat X lainnya. Oke, itu disebut kemiringan garis. Nah, di sini kemiringan garis itu akhirnya membuat sebuah persamaan atau basicnya di sini kemiringan juga disebut juga dengan Y per X. Oke ya, Y per X tadi, di mana M-nya ini adalah ini. Nah, kan begitu. Kemiringannya adalah seperti itu. Jadi di sini kita akan muncul persamaan model bentuk lainnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Atau kalau model yang tadi, model kemiringan garis yang poin 1 adalah Y min Y1 per M-nya ini itu ya, per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dari mana? Ya dari yang saya kasih stabilo ini, begitu. Nah, untuk garis horizontal ya itu memiliki kemiringan sama dengan 0. Sementara untuk garis vertikal ya itu sejajar sumbu Y
itu kemiringannya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Oke, saya yakin untuk linear equation ini adalah basic dari pelajaran mungkin di SD, SMP, dan juga mungkin SMA. Ini akan selalu diulang-ulang ya, karena ini adalah salah satu kajian yang amat sangat penting gitu. Nah, basic dari linear equation ini sendiri gitu ya. Ini saya berikan gambaran ya. Semua garis yang dari kiri, kita lihat dari kiri ya, dari kirinya naik gitu ya, mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini, mau begini dan seterusnya, itu nilainya positif asal naik. Yang disebut naik tuh yang ini nih, naik. Nah, ini naik ya, naik. Pokoknya kita lihatnya dari kiri, tarik garisnya dari kiri. Nah, sementara kalau dari kanan ya begini, mau di sini, mau di sini, mau begini, suka miring kali, mau begini, ini turun disebutnya, ini turun. Nah, oke. Untuk garis yang saya sebut tadi naik, itu M-nya positif. Sementara untuk garis yang saya sebut turun tadi dari kiri ke kanan, itu M-nya negatif. Oke, begitu ya. Kemudian untuk bakunya, bentuk baku persamaan garis itu mudah sekali ya. Ya, yang pertama, model pertama adalah Y sama dengan M dikali X plus C, di mana C ini adalah konstanta, ini adalah kemiringan. Nah, ingat ya tadi, kalau kemiringannya positif berarti garisnya pasti naik. Kalau kemiringannya negatif berarti garisnya turun. Nah, ini bentuk pertama. Kemudian bentuk kedua, penjabaran dari yang pertama tadi adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, dimana sama C itu adalah konstanta gitu ya. Nah, kemiringannya mana? Kemiringannya adalah apa? Ya, min A per B ya, dimana A dan B tidak sama dengan 0. Nah, itu bentuk umum baku persamaan garis. Ini mudah sekali. Oke, kemudian pada garis kita juga mengetahui ada garis sejajar dan garis tegak lurus. Garis sejajar ya, kemudian garis tegak lurus. Nah, oke ya. Yang disebut garis sejajar itu artinya dua garis yang tidak akan pernah berpotongan. Tidak akan pernah berpotongan. Ya, seperti rel kereta. Syaratnya apa? Syaratnya M atau kemiringan garis yang pertama sama dengan kemiringan garis yang kedua.
seperti itu. Oke ya, sekarang untuk garis tegak lurus. Garis tegak lurus itu adalah garis yang tegak lurus, adalah garis yang berpotongan. Tapi berpotongannya membentuk sudut 90 derajat. Artinya di sini kemiringannya berbanding terbalik negatif. Oke ya, kemiringannya berbanding terbalik negatif, atau M1 sama dengan min 1 per M2, atau M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ya, seperti itu. Nah, kalau garis sejajar gitu ya, di sini ada 2 garis. Misalnya ini M1, ini M2, itu kemiringannya sama. Dimana M1 sama M2 sama dengan M1. Sementara kalau garis tegak lurus itu bisa dimanapun ya. Tegak lurus tuh di sini misalnya ada garis, sebut saja seperti ini. Sebut saja ada garis begini. Nah, yang tegak lurus dengan dia adalah seperti ini. Nah, dia membentuk sudut 90 derajat, di mana ini M1, kebalikannya adalah min 1 per M2. Oke, ini adalah garis tegak lurus dan garis sejajar. Oke ya, jadi seperti itu. Saya kira ini tidak begitu sulit lah, mudah-mudahan, insya Allah. Nah, kemudian contoh-contoh lah ya, mungkin ini contoh garis sejajar. Misalnya Y sama dengan 2X plus 2 dengan Y sama dengan 2X plus 16. Nah, di sini kita lihat apa? Kita lihat ini kemiringannya sama. Atau misalnya min 2X tambah 3Y tambah 12 sama dengan 0, dan 4X min 6Y sama dengan 5. Nah, ini kita lihat untuk yang depan sini kemiringannya adalah min A per B sama dengan min dikali min 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Sementara yang ini 6Y sama dengan 4X min 5 bagi 2, 3Y sama dengan 2X min 5 per 2, atau Y sama dengan 2X min 5 per 2 per 3 sama dengan 2 per 3X min 5 per 6. Nah, kita bisa lihat di sini kemiringannya sama. Ini M-nya 2 per 3, ini M-nya 2 per 3. Ini M. Tuh, oh berarti garis yang pertama kemiringannya adalah 2, sementara untuk
dua garis yang kedua kemiringannya 2/3. Nah ini sejajar seperti itu. Nah kemudian contoh cari persamaan garis yang melalui 6,8 dan sejajar 3x min 5 sama dengan 5y sama dengan 11. Nah, sudah. Ini kita lihat dulu sejajar garis ini. Garis ini aja kita cari dulu berapa kemiringannya. Jawaban 3x min 5y sama dengan 11. Berarti 5y sama dengan 3x min 11, y sama dengan 3/5x min 11/5. Tapi kita dapat di sini kemiringan garisnya adalah 3/5. Nah, yang melewati 6,8. Ya sudah, kita pakai salah satu rumus yang tadi aja. Y min 8 sama dengan 3/5. Ini konstanta ini kita abaikan saja ya. Konstanta ini kita nggak usah pedulikan, ini buang saja. Nah, 3/5 x dikurangi 6. Seperti itu. Yang y min y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Sudah ketemu di sini y sama dengan 3/5x dikurangi 18/5. Nah ini pindah 8 ke sebelah kanan ditambah 8 sama dengan sehingga y sama dengan 3/5x dikurangi 22 ya, ditambah barangkali bingung, dikurangi 18/5 ditambah 40/5 ya, 8 itu kan 40 dibagi 5 gitu ya, sama y sama dengan 3/5x ditambah 22/5, atau kita pindahkan 5y sama dengan 3x ditambah 22. Seperti itu. Ini adalah jawabannya. Oke. Kalau mau bentuk jawaban yang lain boleh gitu ya. Saya pindahin dulu ke sini. Kalau mau bentuk yang lain berarti ini adalah 3x min 5y sama dengan 22. Ini adalah sama jawabannya juga. Oke, itu contohnya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita setelah memberikan contoh garis sejajar, kita akan memberi contoh untuk garis tegak lurus. Oke, contohnya gimana? Contoh garis tegak lurus. Tegak lurus. Oke. Contoh garis
tegak lurus adalah misalnya Y sama dengan 2X plus 5. Nah, tegak lurus dengan Y sama dengan misalnya min 1/2 X plus berapa, konstantanya bebas, mau 12 gitu ya boleh aja. Nah ini tegak lurus ini lambang dari tegak lurus ya, seperti itu, tegak lurus dengan Y seperti itu. Nah pembuktian, nah, ini ada sedikit tentang pembuktian garis tegak lurus. Jadi kalau orang mahasiswa itu jangan cuma mengerjakan, tapi kita harus juga bisa membuktikan gitu ya. Oke, sekarang ini dalam sebuah koordinat. Ceritanya garis tegak lurusnya yang paling mudah itu saya ambil di koordinat 0,0 ya, misalnya di sini dengan di sini. Oke. Ini 0,0. 0 ke sebuah titik, sebut saja titik P1 dengan koordinat X1, Y1, dan ini adalah titik P2 dengan koordinat X2, Y2. Nah, begitu ya. Ini apa nih? Ya, sekali lagi ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku, segitiga siku-siku berarti lagi-lagi berlaku hukum Pitagoras, betul. Dimana Pitagoras OP1 kuadrat ditambah OP2, O nya maksudnya 0 gitu ya, OP2 kuadrat sama dengan jarak dari P1 P2 kuadrat, kan begitu. Sekarang jarak titik 0 atau OP1 kita berlaku hukum rumus jarak lagi, rumus jarak di pertemuan sebelumnya. Berarti rumusnya adalah ya X1 min 0 kuadrat ditambah Y1 min 0 kuadrat, dimana OP2 nya adalah X2 min 0 kuadrat ditambah Y2 min 0 kuadrat sama dengan X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat. Oke. Ini X1 min 0 ya sudah, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat sama dengan ini tadi ya, sama dengan X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah ini setelah perhitungan yang panjang gitu ya, panjangnya gimana, misalnya ini kan X1 kuadrat ditambah ini sama ya, yang sebelah kanan itu saya kesini gitu kan, X1 kuadrat dikurangi 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi 2 Y1 Y2 ditambah Y2 kuadrat
Nah ini yang sebelah kanan, ini saya pindahin ke kanan lah biar gampang. Ini sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah tambah Y2 kuadrat. Oke ya, habis semuanya. Coret. Nah, begitu. Sehingga ketemunya adalah 2x1 x2 ditambah 2y1 y2 sama dengan 0. Berarti 2x1 x2 sama dengan min 2y1 y2. Atau di sini kita coret lagi 2-nya. Di sini kita ambil y1 ya. Y1 pindah ke X1-nya pindah per Y per X1 sama dengan min X2 per Y2. Nah, ini adalah pembuktian bahwa kemiringan ya di sini Y1 per X1 kemiringan garis biru, kemiringan garis biru sama dengan M biru, dan min X2 per Y2 adalah kemiringan garis merah. Sehingga ini membuktikan bahwa M1 dikali M2 sama dengan min 1 atau berbanding terbalik negatif. Oke, jadi sampai di sini dulu. Oke, ini ada sedikit ya rumus cepat. Sebetulnya rumus cepat ini saya tidak rekomendasikan karena biasanya kalau orang menggunakan rumus-rumus gini, kalau belum memahami konsep dasarnya nanti akan lupa gitu loh. Cuman ya rumus cepat yang biasa dipakai ini biasa dikerjakan jika menghadapi waktu-waktu ujian saja, tapi habis itu menguap lagi. Cuman ya saya sampaikan aja di sini ya contohnya. Oke, rumus cepat yang pertama untuk kasus yang melalui titik dan punya kemiringan ya, contoh kasusnya tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,-1,3 dan dengan kemiringannya adalah 2/3. Nah, rumusnya adalah jika ada persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan M-nya A per B, maka persamaan garisnya adalah AX min BY sama dengan AX1 min BY1. Oke, jadi seperti itu. Ya, itu caranya. Ini yang saya hijaukan, ini rumusnya. Jadi untuk kasus yang awal itu berarti kita langsung A per B, kemiringan garisnya kan 2/3, berarti langsung jawabannya
2x min 3y sama dengan 2 min 3 dikali titik x1 y1 nya. Titik x1 nya min 1, titik 2 nya adalah 3. Berarti 2x min 3y sama dengan min 2 min 9 sama dengan min 11. Jadi 2x min 3y sama dengan min 11, atau 2x min 3y min 11 sama dengan 0. Plus 11 sama dengan 0. Oke, yang kedua udah ya, ini intinya seperti itu. Yang kedua adalah persamaan garis. Kalau kasusnya yang tadi melalui dua titik, nah melalui dua titik, misalnya contoh cari persamaan garis, yang melalui min 2, min 1 dan 2,5. Ya, ini kita cari dulu solusinya, jawabannya. Cari M-nya dulu. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan, pilih aja bebas yang dua mana, yang satu mana. Misalnya ini yang satu, ini yang kedua. Berarti 5 dikurangi min 1 per 2 dikurangi min 2 sama dengan 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Sudah, kita masukkan, langkah kedua adalah masukkan ke salah satu dari titik tadi. Mau yang titik 1 apa titik 2, sebut saja misalnya kita titik 1. Ya sudah, berarti AX min BY sama dengan AX1 min BY1. 3x min 2y sama dengan 3 dikali min 2 dikurangi 2 dikali min 1 sama dengan 3 dikali min 2 min 5 min 2 dikali min 1 adalah 3 ya. Plus 2 ya sama dengan 2. Maaf, ini lagi agak mabok. Min 6 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 3x min 2y sama dengan min 4, atau 3x min 2y tambah 4 sama dengan 0. Pantesan kenapa kok 3 dikali min 2 5. Mohon maaf ya, biasalah. Ini sekali lagi ya, bebas kalian mau mengambil titik 1 atau titik 2. Kalau mau ngambil titik yang kedua juga bisa ya. 3x min 2y, masukin titik yang kedua, 3 dikali 2, yang ininya min 2 dikali 5, seperti itu ya, sama dengan 6 dikurangi 10. Ini juga sama dengan min 4, sama ya, ini sama. Oke, itu untuk melalui dua titik. Kemudian cara cepat atau cara kilat yang berikutnya untuk kasus yang sejajar. Yang sejajar itu solusinya adalah AX plus BY sama dengan AX1 plus BY1 untuk kasus persamaan
garis yang melewati X1, Y1 dan sejajar garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, contoh, carilah persamaan garis yang melalui 7,1 sejajar garis 5x min 3y min 11 sama dengan 0. Ya sudah, kita lihat A nya berapa. A nya 5, B nya min 3, masukkan, berarti 5x min 3y sama dengan 5 dikali, masukin titiknya, 7 dikurangi 3 dikali 1. Jadi 5x min 3y sama dengan 35 dikurangi 3 sama dengan 32. Jadi 5x min 3y sama dengan min 32 sama dengan 0. Nah, ini pasti sejajar garis ini dan melewati titik ini. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir untuk kasus yang tegak lurus. Tegak lurus itu saya bikin kasusnya samain aja lah. Untuk kasus tegak lurus itu rumusnya adalah BX min AY sama dengan BX1 min AY1. Kita lihat, ini cuman dibalik aja gitu ya. Untuk kasus persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus garis AX plus BY plus C. Untuk kasusnya saya samain aja biar cepat. Ini kasusnya kita samakan. Oke, tentukan persamaan garis yang melalui 7,1 dan tegak lurus garis 5x min 3y min 11 sama dengan 0. Kita lihat A nya tadi adalah 5, B nya sama dengan min 3. Udah, masukin ke persamaan hijau yang di atas, berarti min 3x min 5y sama dengan, masukin titiknya, min 3 dikali 7 min 5 dikali 1 sama dengan min 21 dikurangi 5 sama dengan min 26. Jadi persamaan garis yang tegak lurus 5x min 3y min 11 sama dengan 0 itu adalah min 3x min 5y tambah 26 sama dengan 0. Dan ini adalah jawaban dari itu ya. Ini tegak lurus dari garis soal. Oke, sekian untuk rumus cepatnya. Mudah-mudahan dari rumus ini juga kalian memahami ya. Sekali lagi dari mulai titik dan kemiringan, kemudian melalui dua titik,
kemudian yang sejajar, dan juga tegak lurus. Jadi dari konsep-konsepnya ya, bahwa ada yang sejajar M1 sama dengan M2, untuk yang tegak lurus M1 kali M2 sama dengan -1 atau berkebalikan negatif. Oke, sekian, terima kasih.